Wa katamal ghadaba fi maksiatin. Allah rahasiakan murkanya Allah itu ada pada maksiat. Maka sekecil apapun maksiat kita tidak memandang kecilnya, tapi memandang kepada siapa kita maksiat. Karena kita tidak tahu maksiat yang mana nanti menyebabkan murka Allah. Iblis itu asalnya tidak banyak salahnya, sikit cuman. Kalau istilah kita sepele asalnya. Kan iblis ini sebelum dilaknat namanya Azazil, punya murid para malaikat. Jadi rupanya entah macam mana malaikat Israel ini melihat ada cahaya amal hamba Allah naik memancar sampai ke aras luar biasa. Kagum malaikat Israel, siapa punya amal ini? Cahayanya memancar luar biasa. Tapi yang punya amal ini nanti akhirnya dilaknat. Maka takut malaikat nih, karena malaikat nih amalnya bercahaya memancar. Cuman ini nih amal siapa yang bakal dilaknat? Takut malaikat Israel kalau para malaikat yang dilaknat. Maka malaikat Israel datang kepada gurunya yang bernama Azazil. Apa hajatnya? Agar gurunya mau mendoakan agar dia para malaikat yang dilaknat. Lalu iblis tadi, Azazil tadi mendoakan agar semua muridnya para malaikat yang dilaknat, tapi dia tidak berdoa untuk dirinya karena dia merasa aman, merasa selamat. Itu cuma karena merasa hebat lalu dapat laknat. Diciptakan Allah Nabi Adam, disuruh sujud karena ada nur Nabi di belakang Nabi Adam ditaruh, disuruh sujud. Ternyata aba wastakbar. Itu cuman pasalnya karena merasa hebat cuman. Padahal memang hebat. Dia merasa hebat, tapi memang hebat dia. Guru malaikat. Kita nih sehebat apapun, kadang ada punya murid malaikat ada. Paling ada punya murid buntat. Kadang masuk, kadang kada. Kadang belajar, kadang kada. Itu buntat namanya. Merasa hebat dilaknat. Apalagi kita nih yang tidak hebat merasa hebat, bahaya. Orang yang hebatnya merasa hebat berbahaya, apalagi kita. Maka kita tidak boleh merasa hebat sekalipun hebat. Iblis contohnya hebat, merasa hebat, bahaya. Apalagi kita memang kada hebat. Nah ini cuman masalahnya. Akhirnya dikeluarkan iblis dari surga. Ternyata orang merasa hebat, orang sombong sudah masuk surga keluar. Apalagi kita yang belum masuk surga, yang jauh-jauh sombong bisa acop. Ada jadi. Nah, ada jadi keluar iska surga. Kenapa? Karena sombong. Orang ada iskanya kena pecah karena sombong tadi. Maka itu sedikit pun kesalahan kita perlu hati-hati. Makanya setiap hari jangan lepas kita istighfar, minta ampun kepada Allah, karena kita takut kalau ada kesalahan yang kita lakukan itu menyebabkan Allah murka. Wa katama auliya'ahu, Allah sembunyikan para walinya fima bainan nas, ada di antara kita supaya kita nih jangan pernah menganggap enteng kepada orang. Jangan pernah nyepelekan orang, apalagi orang itu orang soleh. Bisa jadi dia wali, tidak boleh kita mencela. Apalagi orang soleh, orang baik, keturunan Rasulullah pula, tidak boleh mencela. Karena kita tidak tahu yang mana yang paling dikasihi Allah. Yang jelas, nah orangnya berilmu,
kemudian yang jelas ada darah Rasulullah di sana sampai silsilahnya, maka itu kita jangan memandang enteng kepada semua orang apalagi kepada orang soleh, karena wali itu dirahasiakan Allah. Wali itu dirahasiakan. Pekerjaan wali itu katanya dalam kitab Mengenal Asmaul Husna, orangnya suka menuntut ilmu, istiqamah dalam menuntut ilmu. Maka kalau ada orang istiqamah terus menerus hadir menuntut ilmu, itu tidak boleh dipandang enteng. Memang keramat belum ada, tapi istiqamah, al istiqamah khairun min alfi karamah. Orang istiqamah dalam melakukan amal kebaikan lebih baik daripada dikasih keramat. Karena kalau dikasih keramat nanti bisa tergelincir kalau tidak tahan. Tapi kalau istiqamah otomatis lebih baik dah daripada keramat. Maka kalau ada orang istiqamah dalam menuntut ilmu, maka tidak boleh dipandang enteng. Yang kada istiqamah gini kita kada boleh pandang enteng, apalagi yang sudah istiqamah. Kenapa? Karena pekerjaannya meniru pekerjaan para wali. Nabi bilang di dalam kitab Sayyirus Salikin, kata Nabi, kalau kamu hendak melihat orang yang dimerdekakan Allah, orang yang dilepaskan Allah daripada neraka, pandanglah orang yang selalu berangkat hadir di majelis ilmu. Pandang, itulah orangnya. Kalau hendak tahu siapa ya di akhirat yang Allah lepaskan dari sentuhan api neraka, kata Nabi, pandanglah penuntut-penuntut ilmu. Kalau kita melihat orang istiqamah dalam menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, itulah orang yang dimerdekakan dari api neraka. Maka itu setiap langkahnya ditulis ibadah setahun, setiap langkahnya dibuatkan mahligai di dalam surga. Bumi yang dipijaknya senantiasa berdoa agar pulang dari menuntut ilmu dosa diampuni oleh Allah. Itulah pekerjaan orang kekasih Allah. Yang kedua, pekerjaan kekasih Allah itu, orang wali itu mengerjakan yang fardu dan memperbanyak yang sunat. Makanya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu memperbanyak amal sunat. Itu selama 40 tahun setiap malam khatam Al-Quran. 40 tahun berapa ribu khatam Quran. Kita nunggu Ramadan baru menghatamkan Al-Quran, itu pun kadang tidak ada khatam, sangkut di pasar malam. Dapat 15 juz sangkut pasar malam, perai baca Al-Quran. Kalau sahabat Utsman asal sembahyang 2 rakaat khatam Al-Quran. Saya ada ketemu langsung Mbah Kiai Dimyati, daerah apa namanya tuh, daerah Patigelang, daerah Banten. Di situ beliau setiap malam mengkhatamkan Al-Quran, tapi hafal Quran beliau. Orang minta air penerang hati, ditiup jeman, tiup, terang hati orang. Awak tapi repirot muntong bebacaan, tiup, tambah bungol ada meleset. Macam mana lah pintar anak orang, hari-hari nyambati orang, hari-hari nyebuti orang terus. Orang liwat disebutnya, Beenam dia duduk ngong, kata liwat orang berpacaran, kata siko, mak ganti pacar lagi. Iyalah, kata yang siko. Kemarin kan pacar yang dulu Hondanya Nek, kalau sekarang kan Nmax, bergantilah. Kata yang siko, memang matre, mata duitan. Kata yang siko, memang begitu keluarganya, rata-rata. Kata siko, mamanya juga sama, satu paket, pernah diantar dengan abahku kemarin. Pelit boy katanya. Kata yang siko, memang pohon itu, buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Akan banyak nyebut orang kita nih. Kadang penceramah gini disambetinya, belum mulai lagi acara datang penceramah ada. Penceramah ini kalau lakasan datang ngomong dia, tengok katanya, belum mulai acara dah datang.
paling nak numpang sarapan tuh katanya. Mungkin istrinya kada memasak di rumah katanya. Bilangnya istri orang pintar katanya. Istri taatlah dengan suami, bini awak masak tidak katanya. Memanglah. Nanti kalau penceramah lambat datang, ngomong lagi dia. Tengok-tengok katanya, mentang-mentang laris, datang telat terus. Itu nak menerangkan hati orang potai di hadapan orang minta penerang hati. Nah, bacakan apa bunga anak orang menawak nyambeti orang hari-hari. Nah, sidin apa yang disebut Al-Quran. Setiap malam khatam Al-Quran. Jadi napasnya saja sudah membawa berkah Al-Quranul Karim. Itu katanya pekerjaan wali begitu. Jadi kalau ada orang istiqamah dalam beramal sunat, itu diduga bisa-bisa naik kepada tingkatan kekasih Allah. Ini antara lain. Kemudian lagi pekerjaan para aulia Allah itu orangnya mesti tawadhu. Dia merendah diri dan dia kasih kepada orang-orang soleh, memuliakan orang-orang soleh. Ayah sering bilang, kalau bukan kita memuliakan orang soleh, siapa lagi? Karena orang yang memuliakan orang soleh itu pekerjaan wali. Jadi walaupun kita ini bukan wali, tapi kita ikut kerjanya jadilah. Pekerjaan wali senang menuntut ilmu. Maka itu kita ini apabila berada di majelis ilmu merasa nyaman, merasa dingin, merasa sejuk hati. Walaupun kita kada wali, tapi kita ikut kerjanya. Orang wali senantiasa beribadah sunat. Maka apabila kita beribadah sunat, ikut kerja para aulia. Orang wali merendah diri, padahal inya hebat. Maka kita pun juga sekalipun bukan wali, kita selalulah merendah diri. Orang wali senang kepada orang-orang soleh, maka kita pun sekalipun bukan wali, senanglah kepada orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah di dunia dan akhirat. Husnul khatimah wassa'adah, amin Allahumma amin.